और वैसे भी ये दर्द हो रहा होगा ना। कितने आपने मुझ पर चिल्लाया तभी मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mimin di channel RS Film. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita film horor India tahun 2023 yang berjudul 1920 Horrors of the Heart. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis yang bernama Meghna. Setelah kematian ayahnya, dia melakukan balas dendam kepada ibunya yang bernama Radhika karena telah menelantarkan Meghna sejak masih kecil. Bagaimana keseruan dari film ini? Yuk tanpa berlama-lama kita saksikan alur ceritanya. Di suatu malam, sepasang kekasih yang bernama Meghna dan Arjun sedang membicarakan bagaimana cara Arjun akan melamar Meghna kepada ayah Meghna yang bernama Dhiraj. Keduanya sepakat akan memberitahukan rencana pernikahan mereka kepada ayah Meghna, tepat saat ulang tahun Meghna. Tiba-tiba seseorang datang menghampiri Meghna, memberitahukan tentang keadaan ayah Meghna yang telah gantung diri. Saat Meghna pulang ke rumahnya, dia menemukan ayahnya sudah tidak bernyawa. Meghna menjadi sangat terpukul kehilangan ayahnya. Jenazah Dhiraj dibawa untuk diotopsi. Meghna dan Arjun menunggu sertifikat kematian untuk ayahnya. Namun dokter belum bisa memberikan sertifikat kematian untuk Dhiraj karena sistem kardiovaskularnya masih utuh. Polisi juga melanjutkan berkata bahwa ayah Meghna tidak memiliki hati di dalam tubuhnya. Arjun menjadi marah, tidak terima dengan pernyataan dokter maupun polisi. Hingga akhirnya jenazah Dhiraj dikremasi. Pendeta meminta Meghna menyiramkan air suci. Namun saat memegang botol air suci, tangan Meghna merasa panas, hingga digantikan dengan air biasa. Proses kremasi jenazah Dhiraj pun dilakukan. Meghna melihat sosok seorang okultis ada di antara orang-orang yang mengantar kepergian Dhiraj. Meghna masih bersedih atas kepergian ayahnya, hingga ia enggan untuk makan. Arjun telah membujuk Meghna untuk makan, namun Meghna ingin Arjun meninggalkannya. Arjun mengatakan bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Meghna. Namun Arjun akan memberikan waktu untuk Meghna menyendiri sampai pagi besok. Meghna mendengar suara dari atas rumahnya, hingga dia pun menuju ke sumber suara. Meghna menemukan buku harian milik ayahnya. Di buku harian itu, Dhiraj menceritakan bahwa ibu kandung Meghna yang bernama Radhika masih hidup. Dialah yang telah membunuh Dhiraj. Dahulu, Dhiraj yang berprofesi sebagai penulis gagal membuat buku-buku yang ditulisnya terjual. Radhika tidak tahan hidup miskin hingga mendekati laki-laki Inggris untuk mendapatkan kekayaan. Radhika suka mabuk dan pergaulan bebas hingga ayah Meghna tidak tahan. Radhika berusaha meracuni ayah Meghna dan berencana akan membuang Meghna ke panti asuhan. Namun Dhiraj tidak membiarkan anaknya untuk dibuang. Dan efek dari obat yang diberikan oleh Radhika membuat Dhiraj mengalami epilepsi. Suatu hari Dhiraj melihat di surat kabar kalau Radhika sudah menikah dengan seorang bangsawan. Ayah Meghna juga menceritakan bahwa dia sudah tidak tahan dengan serangan epilepsinya, hingga dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Meghna yang bersedih setelah membaca buku harian ayahnya mendatangi tempat kremasi ayahnya. Meghna memanggil ayahnya dalam tangis hingga dia mengalami kejang dan tidak sadarkan diri. Dalam tidurnya, Meghna bertemu dengan ayahnya, di mana Meghna mengatakan bahwa dia akan balas dendam kepada ibunya karena telah memisahkannya dengan ayah yang sangat disayanginya. Meghna tidak bisa hidup setelah mengetahui kebenaran tentang kejahatan ibunya. Dhiraj mendukung untuk Meghna balas dendam kepada Radhika. Namun Dhiraj meminta Meghna memadamkan api yang menyala di rumah Radhika dan Santanu, yang merupakan suami Radhika sekarang. Hanya dengan memadamkan api di rumah Radhika, maka kekuatan ayah Meghna dapat memasuki rumah Radhika. Meghna menaiki kereta api menuju ke rumah ibunya, sedangkan Arjun yang mendatangi rumah Meghna tidak menemukan Meghna di rumah. Meghna sampai di rumah ibunya bertepatan dengan perayaan ulang tahun Aditi ke-16 tahun, yaitu putri Radhika dan Santanu. Meghna disambut oleh Chaudhry, yaitu pelayan kepercayaan keluarga Radhika dan Santanu. Namun Radhika enggan untuk bertemu dengan Meghna. Santanu menghampiri Meghna dan Meghna menjelaskan kepada Santanu bahwa ayahnya telah meninggal dan dia tidak punya tempat untuk tinggal lagi. Santanu dengan senang hati menerima Meghna untuk tinggal di rumahnya. Santanu mengantarkan Meghna ke kamarnya. Disitulah Meghna berkata di depan foto ayahnya
bahwa dia sudah berada di rumah ibunya dan akan segera balas dendam kepada ibunya. Meghna melihat betapa Radhika sangat menyayangi Aditi, sedangkan dirinya sendiri tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Meghna menjadi sangat sedih dan sakit hati kepada ibunya. Malam harinya, Meghna mengalami kejang-kejang. Dalam ketidaksadarannya, dia bertemu dengan ayahnya. Ayah Meghna berkata bahwa lampu masih menyala di kuil di rumah Radhika dan Santanu. Ayah Meghna meminta Meghna untuk memadamkan lampu itu malam ini juga. Meghna lalu menuju kuil dan segera mematikan cahaya di sana, sehingga seorang okultis bisa menaburkan segenggam bubuk ke depan rumah itu. Tiba-tiba Radhika terbangun dari tidurnya karena mendengar suara dari luar. Radhika segera bangkit dan memeriksa keluar, namun dia tidak menemukan siapapun. Saat kembali ke kamarnya, Radhika mematikan lilin, namun dia dikejutkan dengan sosok menyeramkan di depannya, yang membuat Radhika sangat ketakutan. Tiba-tiba kaki Radhika ditarik oleh tangan Dhiraj yang berasal dari bawah tempat tidur, sehingga membuat Radhika berteriak. Ternyata itu hanyalah mimpi buruk yang dialami oleh Radhika. Santanu berusaha menenangkan Radhika. Tuan Chaudhry menyalakan kembali lilin yang ada di kuil di rumah itu. Tuan Chaudhry mengatakan kepada Santanu bahwa Meghna lah yang telah mematikan cahaya lilinnya. Namun Santanu tidak percaya akan hal itu. Di kamarnya terlihat Meghna sangat kesal kepada ibunya, karena ibunya belum juga menemuinya sejak ia datang ke rumah itu. Tiba-tiba suara Dhiraj muncul, mengatakan agar Meghna menunggu sampai malam bulan baru. Maka Meghna akan tahu apa yang akan dilakukan. Di meja makan, Aditi meminta ibunya untuk segera membawa susu untuknya sarapan, karena ia akan segera berangkat ke sekolah. Radhika mengantarkan susu untuk Aditi. Namun tiba-tiba Meghna juga menuju ke meja makan, sehingga keduanya pun bertabrakan, yang menyebabkan susu yang dibawa Radhika tumpah. Radhika mengatakan bahwa kesialan apa yang dia alami tanpa sadar bahwa itu adalah Meghna, sehingga membuat Meghna bersedih dan meninggalkan Radhika. Meghna berlari keluar dan menangis, meratapi nasibnya. Tiba-tiba Arjun datang, mengatakan kepada Meghna, "Apa kau pikir aku akan diam saja saat kau meninggalkan aku?" Arjun bertanya, kenapa Meghna tega meninggalkan dirinya? Dan dijawab oleh Meghna bahwa dia punya urusan yang belum selesai di sini. Arjun menanyakan urusan apa yang dimaksud oleh Meghna. Namun Meghna tidak ingin menceritakan masalahnya kepada Arjun. Malah Meghna meminta Arjun untuk pergi. Setelah urusannya selesai, dia akan kembali kepada Arjun di Bombay. Dhiraj mendatangi Meghna dalam mimpinya. Dhiraj marah karena Meghna malah menghabiskan waktunya bersama Arjun, sehingga dia melupakan balas dendamnya. Dhiraj berkata bahwa dendam tidak akan berjalan beriringan dengan cinta. Meghna meyakinkan ayahnya bahwa dia tidak melupakan balas dendamnya kepada Radhika. Meghna tersadar, lalu dia hendak pergi meninggalkan Arjun, namun dirinya ditahan oleh Arjun. Arjun telah mendengar Meghna berbicara dalam tidurnya tentang balas dendam. Arjun ingin Meghna menjelaskannya, namun Meghna tetap ingin pergi. Setelah didesak oleh Arjun, Meghna mengaku kepada Arjun bahwa dia akan membalas dendam kepada Radhika, ibunya. Meghna akan menghancurkan keluarga bahagia ibunya. Arjun tidak ingin meninggalkan Meghna. Arjun memberikan waktu kepada Meghna selama 24 jam untuk dia bisa membawa Meghna pulang ke Bombay. Jika tidak, maka Arjun mengancam Meghna akan menceritakan rencana balas dendam Meghna kepada Radhika dan Santanu. Seorang okultis mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Arjun kepada Meghna. Dia mengatakan tidak seharusnya Arjun datang ke sana. Arjun diganggu oleh sesosok okultis sehingga membuatnya terluka. Aditi mendatangi kamar Meghna membawakan Meghna makanan, namun Meghna tidak ingin makan. Aditi mengatakan bahwa dia mengetahui bahwa Meghna adalah anak sulung dari ibunya. Aditi minta maaf kepada Meghna karena dia tidak menyambut Meghna selayaknya seorang adik. Meghna terharu melihat kasih sayang Aditi terhadapnya. Dhiraj mendatangi Meghna di dalam mimpinya. Dhiraj berkata bahwa besok dia akan diberikan Abu Dhiraj dan Meghna harus segera membawa Abu Dhiraj ke dalam rumah itu, hingga hidup Radhika akan menjadi neraka. Seorang tukang kebun mendatangi Meghna dan memberikan setangkai mawar hitam kepada Meghna. Dia mengatakan bahwa tubuhnya ada di sini, namun rohnya melayani yang di atas. Tukang kebun itu mengatakan bahwa dia mengetahui bahwa Meghna telah mematikan cahaya di rumah ibunya, yang membuat Meghna terkejut dan membantah apa yang disampaikan oleh pria tukang kebun itu. Saat Meghna akan pergi, pria tukang kebun itu mengatakan
bahwa jiwa yang suci tidak perlu mematikan cahaya untuk masuk ke rumah. Laki-laki itu berusaha untuk memperingatkan Meghna. Radhika menghampiri Meghna di ruang perpustakaan. Radhika mengatakan bahwa Meghna sama seperti ayahnya yang suka membaca, namun Meghna menjawab ibunya dengan mengatakan bahwa ayahnya juga suka menulis, namun tidak ada satupun buku ayahnya yang ada di sana. Radhika ingin menjelaskan kepada Meghna alasan mengapa tidak ada buku ayahnya yang ada di sana. Namun tiba-tiba Aditi datang membawa Meghna keluar karena ada hal penting yang ingin dia sampaikan. Aditi memberitahukan kepada Meghna bahwa dia mendapatkan surat dari pacar Meghna, dan saat ini pacar Meghna ada di rumah sakit. Meghna lalu meminta Aditi mengantarkannya ke rumah sakit. Meghna terkejut melihat Arjun yang terluka. Arjun menceritakan kepada Meghna bahwa ibunya telah mengirim roh jahat untuk menyakitinya. Untung saja ada ayah Meghna yang menyelamatkan Arjun. Dan ayah Meghna meminta Arjun untuk mendukung Meghna balas dendam kepada ibunya. Arjun juga memberikan guci yang berisi abu ayah Meghna di dalamnya. Meghna akan tahu apa yang akan dilakukannya. Ternyata itu bukanlah Arjun yang asli, melainkan seorang okultis. Di perjalanan pulang, Aditi menanyakan kepada Meghna apa isi yang ada di guci itu. Namun Meghna justru marah kepada Aditi. Meghna teringat dengan perkataan ayahnya untuk menghancurkan Radhika melalui Aditi. Meskipun dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Meghna tidak ingin menyakiti Aditi yang tidak bersalah. Meghna meminta sopir menghentikan mobilnya, meskipun Aditi dan sopir berusaha menghentikan Meghna. Namun Meghna bersikeras ingin turun dari mobil. Laki-laki tukang kebun kembali mendatangi Meghna, mengatakan bahwa suatu hari di saat Meghna mengetahui kebenarannya, maka datangilah dia. Tukang kebun itu juga mengetahui semua ucapan Dhiraj terhadap Meghna. Meghna mengambil abu ayahnya dan menaburkan di bawah bantal Aditi. Meskipun dia bersedih harus menyakiti Aditi, namun Meghna harus memenuhi janji dengan ayahnya untuk balas dendam kepada Radhika. Saat akan pergi, tiba-tiba Aditi menarik tangan Meghna. Aditi berkata bahwa dia tidak marah di saat Meghna membentaknya tadi, karena dia tahu bahwa Meghna juga menyayanginya. Meghna keluar dari kamar Aditi dan dilihat oleh Radhika. Radhika ingin menjelaskan kebenarannya kepada Meghna, namun Meghna mengelak. Dia menjawab bahwa dia sudah mengetahui kebenaran dari ayahnya. Aditi diganggu oleh roh halus sehingga membuat semua orang terjaga di malam itu. Aditi mulai bertingkah aneh. Semua orang sangat terkejut. Dokter memeriksa keadaan Aditi dan mengatakan bahwa Aditi terkena delirium akibat demam yang terlalu tinggi, berdampak pada otak untuk sementara. Aditi semakin bertingkah aneh yang membuat semua orang di sana menjadi ketakutan. Aditi yang sedang kesurupan roh jahat juga mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Santanu dan Radhika. Tuan Chaudhry mencurigai Meghna penyebab semua hal aneh yang terjadi di rumah itu. Namun Santanu berusaha menenangkan Tuan Chaudhry karena tidak ingin orang lain terlibat masalah keluarganya. Tuan Chaudhry kecewa atas perkataan Santanu karena sudah merawat Santanu sejak dirinya masih kecil. Meghna akan pergi dari sana namun dihentikan oleh Radhika. Radhika lalu memeluk Meghna yang membuat Meghna kembali mengingat aroma melati dari ibunya. Meghna marah terhadap Radhika. Jika bukan karena dirinya, semua ini tidak akan terjadi kepada Aditi. Meghna mendapatkan pesan dari Arjun yang memberitahukan bahwa Arjun sedang menunggu Meghna di belakang rumah itu. Meghna segera menghampiri Arjun. Arjun meminta Meghna untuk segera meninggalkan tempat itu. Pembicaraan mereka didengar oleh Tuan Chaudhry. Tuan Chaudhry sangat marah. Dia akan memberitahukan kepada Santanu tentang rencana jahat Meghna dan Arjun. Arjun yang ketakutan segera menyerang Tuan Chaudhry hingga tewas. Arjun dan Meghna membuang mayat Tuan Chaudhry ke dalam sumur. Arjun meminta Meghna segera mengemasi barang-barangnya dan pergi dari sana. Mereka akan pergi menggunakan kereta pukul 6. Sebelum pergi, Meghna melihat keadaan Aditi yang masih dalam pengaruh iblis. Setelah itu, Meghna pun pergi menuju ke stasiun kereta api. Saat di dalam kereta, Meghna mengingat Aditi yang sangat baik terhadapnya. Arjun meminta Meghna untuk tidak menatap rumah itu lagi dan berfokus pada kebahagiaan mereka. Meghna dilema atas apa yang sudah dia lakukan terhadap keluarga ibunya. Bukannya merasa puas setelah melakukan balas dendam, namun Meghna malah merasakan sakit setelah membahayakan nyawa Aditi. Arjun mengatakan bahwa Meghna hanya terjebak di dalam emosi. Saat Arjun mendekatinya, tiba-tiba saja Meghna melihat bayangan di kaca bahwa itu bukanlah Arjun.
Meghna segera menjauh dan menanyakan siapakah orang yang ada di hadapannya saat itu. Ternyata, Arjun telah dirasuki oleh seorang okultis. Arjun mengejar Meghna, namun Meghna berusaha menyelamatkan dirinya. Meghna berlari ke atas kereta dan berhasil dikejar oleh Arjun. Meghna berhasil mengelabui Arjun sehingga membuat Arjun terbunuh saat itu. Meghna yang bersimpah darah akhirnya kembali ke rumah ibunya. Meghna menyesali perbuatannya terhadap Aditi. Meghna menyadari bahwa tindakan balas dendamnya digerakkan oleh ayahnya. Dan kebenaran yang diceritakan oleh ayahnya bukanlah kebenaran yang sepenuhnya. Meghna bertekad ingin mengetahui cerita sebenarnya. Meghna mendatangi pria tukang kebun yang pernah menghampirinya. Meghna ingin pria tukang kebun itu menunjukkan cahaya kebenaran kepadanya. Namun pria itu menjawab bahwa cahaya kebenaran itu ada pada diri Meghna sendiri. Pria itu memberikan buku harian ibunya yang asli kepada Meghna. Pria itu mengatakan bahwa ayah Meghna telah membuat buku harian yang palsu untuk membuat Meghna percaya ceritanya. Dalam buku itu diceritakan, pada tahun 1902, Radhika melihat buku harian di ruang kerja Dheeraj yang persis seperti miliknya. Dheeraj menganggap bahwa Radhika lah yang bertanggung jawab atas kemiskinan dan kegagalan yang dialaminya. Tahun 1904, Dheeraj menjual Radhika pada orang Inggris untuk mendapatkan banyak uang. Radhika yang tidak tahan ingin sekali membawa Meghna pergi dari Dheeraj, namun dia tidak punya tujuan. Pada tahun 1906, Dheeraj kembali ingin menjual Radhika pada seorang penerbit, namun ditolak oleh Radhika. Karena keinginannya tidak diikuti, Dheeraj memutuskan minum racun dan mengancam akan menuduh Radhika penyebab atas kematiannya. Tapi Dheeraj tahu dia tidak akan mati, dia hanya ingin mengancam Radhika. Pada tahun 1907, Dheeraj mengalami serangan epilepsi akibat pengaruh dari racun yang pernah dia konsumsi. Dheeraj menganggap bahwa Radhika lah yang bertanggung jawab atas semua itu. Radhika hampir putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya. Untungnya Tuhan mengirim Santanu untuk menyelamatkan hidup Radhika. Santanu berjanji akan menyelamatkan Radhika dan meminta Radhika membawa Meghna bersamanya. Namun rencana itu diketahui oleh Dheeraj, sehingga Dheeraj membawa Meghna pergi dari Radhika. Radhika dan Santanu selalu berusaha untuk mencari Meghna. Bahkan foto Meghna sudah dimuat di surat kabar dan disebarkan di semua stasiun. Namun mereka belum berhasil menemukan Meghna. Santanu sampai meminta bantuan gubernur dan orang Inggris, namun tetap saja mereka tidak bisa menemukan Meghna. Radhika hanya berharap suatu saat dia akan dipertemukan dengan Meghna. Setelah membaca buku harian ibunya, Meghna sangat marah terhadap ayahnya. Kenapa ayahnya begitu tega, membuatnya membenci ibunya, dan membuat masa kecilnya hancur. Meghna berjanji tidak akan membuat hidup ibunya menjadi hancur. Meghna mendatangi ibunya dan Santanu. Dia berkata, mengapa ibunya mau menerima Meghna di rumah ini? Padahal dia tahu bahwa Meghna adalah anak dari Dheeraj, pria tercela itu. Meghna memberitahukan bahwa tubuh Aditi telah dirasuki oleh roh jahat ayahnya, dan dialah yang membantu itu terjadi. Aditi akan meninggal hari itu juga. Mendengar perkataan Meghna membuat Radhika sangat marah dan menampar Meghna berkali-kali. Santanu berusaha menghentikan Radhika. Santanu meminta Meghna untuk pergi dari rumahnya sebelum dia sangat membenci Meghna. Meghna berjanji pada Santanu dan ibunya bahwa dia akan pergi dari rumah mereka. Tetapi sebelum itu, Meghna ingin diberi kesempatan untuk bisa menyelamatkan Aditi. Seorang okultis mendengar sebuah pembicaraan Meghna, Radhika, dan Santanu. Pendeta mengatakan bahwa ayah Meghna telah bekerja sama dengan seorang okultis untuk melakukan balas dendam. Dheeraj juga telah mempersembahkan hatinya untuk dimiliki oleh okultis tersebut. Itulah kenapa saat jenazah Dheeraj diotopsi, dokter tidak menemukan hati di dalam tubuh Dheeraj. Meghna juga mengatakan bahwa ayahnya sudah lama bekerja sama dengan okultis itu untuk merencanakan pembunuhan terhadap Aditi, agar Radhika menjadi hancur melihat Aditi terluka. Dan Dheeraj berencana akan membawa roh Aditi bersamanya. Radhika menyadari bahwa saat ini mereka berhadapan dengan dua roh jahat. Pendeta mengatakan hanya doa dan air suci yang bisa menyelamatkan Aditi. Aditi diikat oleh Santanu dan orang-orang membacakan doa di hadapan Aditi. Aditi menjadi sangat marah dan berhasil membuka ikatan di tangannya. Aditi menyerang pelayan dan juga ayahnya Santanu. Radhika dan Meghna berusaha menghentikan Aditi.
Aditi akhirnya pergi keluar rumah. Santanu meminta mereka berpencar untuk mencari Aditi. Seorang okultis menyerang Santanu karena menghalangi Diraj untuk balas dendam. Namun Santanu berhasil menyiramkan air suci ke wajah okultis tersebut yang membuatnya kesakitan. Aditi menyerang Radhika, sedangkan Santanu masih berusaha mengalahkan laki-laki okultis tersebut. Meghna yang mendengar teriakan ibunya segera menghampiri ibunya itu. Radhika meminta Meghna segera menyelamatkan Aditi. Santanu berhasil mengalahkan laki-laki okultis itu, sedangkan Aditi menakuti Meghna dengan berjalan di tembok rumahnya. Aditi menyerang Meghna dengan melemparkan benda-benda yang ada di sana. Bahkan sebuah pisau melukai Meghna. Dalam rasa sakitnya, Meghna berjalan ke kuil dan menyalakan lilin di sana. Meghna melukai dirinya sendiri. Saat itu, roh Meghna keluar dari tubuhnya. Meghna ingin menyelamatkan jiwa Aditi. Di sana dia bertemu dengan roh ayahnya. Meghna berkata bahwa dia akan menyelamatkan jiwa Aditi dari kejahatan ayahnya, dan dia akan menyerahkan jiwanya sendiri. Jiwa Meghna berusaha membawa roh ayahnya untuk menuju cahaya, meskipun ayahnya memberontak. Namun Meghna berhasil membawa roh ayahnya menuju cahaya ke langit. Saat itu roh Arjun menahan Meghna. Meghna menyesal karena keinginannya balas dendam membuat Arjun meninggal. Namun saat ini mereka tidak akan terpisah lagi karena Meghna sudah ada di sana bersama Arjun. Arjun meminta Meghna untuk kembali ke dunia karena belum waktunya untuk Meghna ada di sana bersama Arjun. Namun Meghna menolak. Meghna ingin tetap bersama Arjun. Arjun berjanji akan menunggu Meghna saat waktunya tiba. Setelah itu Meghna tersadar dari pingsannya. Di sana sudah ada Aditi, Radhika, dan Santanu yang sangat bahagia melihat Meghna sudah sadar. Radhika berterima kasih kepada Meghna karena telah menepati janjinya untuk menjaga keluarga ini. Radhika tidak akan membiarkan Meghna untuk pergi lagi. Dan film pun selesai.